السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap malam Kamis di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-27 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang kedua di dalam Kitabul Muamalah terkait dengan pembahasan seputar riba. Setelah kita rampungkan pembahasan tentang jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara jual beli dengan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli karena jual beli dibangun di atas asas keadilan. Dibangun di atas asas saling ridha di antara dua pihak yang bertransaksi. Sedangkan Allah mengharamkan riba karena riba itu dibangun di atas asas kezaliman. Dibangun di atas asas kezaliman. Di mana orang-orang yang berharta menzalimi pihak-pihak yang lemah dengan hartanya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Karena jual beli dibangun di atas asas keadilan, sedangkan riba dibangun di atas asas kezaliman dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Tafadhal iqra al-bab al-thani. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba'i wa hukmihi. Ta'rifur riba wa hukmuhu. Ta'rifur riba wa hukmuhu. Al-ula ta'rifuhu ar-riba fil lughati az-ziyadatu wa syar'an ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Athaniyatu hukmu ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nu wa harrama ar-riba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bil riba'i bi asyaddil wa'idi. Fa qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ay la yakumuna min kuburihim indal ba'thi illa ka qiyamil masru'i halata sar'ihi wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir wa la'ana kulla muta'amilina birriba'i ala ayyi halin kanu fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba akilur riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimihi. Tayyib, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Berkata para penulis rahmatullahi ta'ala alaihim, al-babu tsani fir riba. Bab yang kedua di dalam kitabul muamalah terkait dengan pembahasan seputar riba. Wa fihi masail, dan di bab yang kedua ini ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifur riba wa hukmuhu, tentang definisi riba dan hukum riba. Apa makna riba dan apa hukum riba? Al-awwal, poin yang pertama, ta'rifur riba fil lughati az-ziyadatu. Definisi riba di dalam bahasa Arab artinya az-ziyadah, tambahan. Ya. Riba di dalam bahasa Arab artinya ziyadah, tambahan. Ya. Raba yarbu, artinya zada yazidu, sesuatu yang bertambah. Wa syar'an, sedangkan definisi riba menurut istilah syariat adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Riba dalam istilah syariat adalah tambahan pada salah satu al-badalaini, ya, alat tukar. Ya. Ketika seseorang bertransaksi maka ada dua hal yang ditukarkan. Ya. Maka riba adalah bertambahnya salah satu al-badalaini, alat tukar, al-mutajanisaini, yang sifatnya sejenis. Ya, jenisnya sama. Tapi salah satunya berlebih. Ya, ada tambahan.
min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Ya. Dengan tanpa ada kompensasi atas kelebihan tersebut. Ya, tidak ada kompensasi. Ya, hanya bertambah secara sepihak. Ya, secara sepihak. Nah, ini definisi riba. Ya. Tambahan ya pada salah satu alat tukar yang sejenis dengan tanpa ada kompensasi atas tambahan tersebut. Contoh, ya. Seseorang menukar ya emas dengan emas. Ya. Yang satu dilebihkan. Ya, maka ini termasuk riba. Ya, termasuk riba. Atau menukar uang, ya, rupiah dengan rupiah sejenis, ya, yang satu dilebihkan, maka ini termasuk riba, ya, termasuk riba. Demikian pula ketika seseorang berhutang, ya, dengan jumlah tertentu, kemudian, ya, pembayarannya dilebihkan, ya, pokoknya 1 juta, kemudian tambahannya ya yakni dicicil selama 10 bulan, setiap bulan ya ada tambahan 200.000 ya atau 100.000 ya, sehingga ya orang tersebut melunasi hutangnya sebanyak berapa persen? Berapa persen dia melunasi hutangnya? Ya, pokoknya 1 juta, tambahannya 1 juta. Ya, jadi tambah 100%. Ya, totalnya 200%. Ya, maka tambahan ini disebut dengan riba. Ya, disebut dengan riba. Ya, contoh. Ya, ini sebatas contoh. Ya, setiap bulan 10%. Ya, harus dia tambahkan. Ya, maka ini termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Atsani hukmuhu, poin yang kedua, hukum riba. Kata penulis, ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Riba itu hukumnya diharamkan berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Qala jalla sya'nuhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini nas yang sarih, yang tegas, yang menjelaskan bahwasanya riba itu hukumnya haram. Ya, sangat tegas nas Al-Quran. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan transaksi riba. Ya, maka ini nas yang sangat tegas yang menjelaskan keharaman riba. Wa qala azza wa jalla, di ayat yang lain, ya di ayat yang ke-278 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan ya sisa-sisa riba dalam transaksi kalian. Ini ketika seseorang masih punya piutang pada pihak lain,
dengan cara riba tinggalkan. Ambil pokoknya saja dan jangan dikasih tambahan. Ya. Sebelumnya Allah maafkan. Ya, sebelum turun larangan riba, Allah maafkan. Tapi ketika turun larangan tentang riba, maka tinggalkan semua macam riba. Ya, ketika seseorang masih memiliki piutang pada pihak lain, ya, maka ambil pokoknya saja. Jangan memberikan tambahan dari pokok tersebut. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka di antara konsekuensi iman adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nas yang sangat tegas, ya, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan transaksi riba. Ya, karena pada zaman dahulu riba itu ada di kalangan bangsa Arab, ya, di kalangan orang-orang Yahudi ada riba. Ya, maka kemudian diharamkan riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amil birriba bi asyaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, tawa'ada. Allah memberikan wa'id, ancaman yang sangat keras, bi asyaddil wa'id. Allah berikan ancaman yang sangat keras, ya, bagi orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Faqala ta'ala, ya, di antara dalil yang menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi pelaku riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan harta riba, maka mereka tidak dapat berdiri, yakni di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang di dunia senantiasa memakan harta riba, maka di hari kiamat nanti mereka tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ya, ini ancaman bagi para pelaku riba. Ya, maknanya kata penulis, ay la yaqumuna min quburihim indal ba'thi illa ka qiyamil masru'i halata sar'ihi wa dzalika litadakhkhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Kata penulis, yakni makna ayat di atas, bahwasanya para pemakan harta riba, maka mereka tidaklah berdiri dari kubur mereka di hari kiamat. Ya, ketika yaumul ba'ats, ketika hari kebangkitan umat manusia setelah ditiup sangkakala yang kedua. Karena Israfil, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Ya. Malaikat Israfil alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama sebagai pertanda hancurnya alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia setelah kematian mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, maka para pemakan harta riba ketika mereka bangkit di hari kiamat, di hari kebangkitan umat manusia, mereka tidak berdiri
illa ka qiyamil masru', kecuali seperti orang yang kerasukan jin, ya, enggak seimbang. Ya, orang yang apa? Ya, kemasukan jin. Ya. Ya ini enggak bisa seimbang jalannya. Ya, seperti orang kesurupan. Ya. Wa dzalika litadhakhumi butunihim. Hal ini kata penulis disebabkan karena besarnya perut-perut mereka. Ya. yakni perutnya dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai pertanda bahwasanya orang ini adalah pemakan harta riba di hari kiamat. Maka manusia dibangkitkan di hari kiamat dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang bangkit di hari kiamat jalannya apa? Jalannya miring. Nah, ini orang poligami tapi enggak adil. Ketahuan nanti. Di dunia enggak tahu, ya enggak miring. Ya, tapi di akhirat ketahuan. Ya. Orang itu kalau poligami, ya kemudian enggak adil sama sebagian istrinya, nanti ada ciri khasnya di hari kiamat. Ya. Ibu-ibu senang. Ya. Bapak-bapak ini ya mudah-mudahan dengar. Harapan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan suami saya dengar. Ya. Jadi masing-masing ada ciri khasnya. Ya maka ciri khas pemakan harta riba ya dibangkitkan nanti hari kiamat ya dalam kondisi sempoyongan. Ya. Karena besarnya perut-perut mereka disebabkan harta riba yang mereka makan selama di dunia. Ya. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan riba ya ke dalam dosa-dosa besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa dosa besar, maka Nabi sebutkan di antaranya adalah memakan harta riba. Ya. Wa aklu ar-riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Nabi sebutkan beberapa dosa besar. Kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ya, memakan harta anak yatim dengan tanpa hak, memakan harta riba Nabi sebutkan. Ya. Maka riba termasuk ke dalam kabairudz dzunub, ke dalam dosa-dosa besar. Wa la'ana kullal muta'amilina birriba ala ayyi halin kanu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat ya orang yang ambil bagian dalam muamalah riba, apapun ya posisi mereka. Setiap orang yang punya andil dalam ya muamalah ribawiyah maka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis Muslim, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba. Ya, orang yang mengambil keuntungan dengan cara riba. Wa mukilahu, demikian pula orang yang memberikan makan. Ya. Yakni pihak yang membantu orang lain dapat harta riba. Ya. Yang bertransaksi dengan cara riba. Yang mendapatkan keuntungan dilaknat, yang memberikan keuntungan juga dilaknat. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katibahu, demikian pula ya pencatatnya. Katibnya ya, yang mencatat transaksi riba juga dilaknat. Wa syahidaihi, demikian pula kedua saksinya. Ya, kalau ada saksi yang menyaksikan transaksi ribawi dan dia tahu
ya, itu adalah transaksi ribawi, maka dia pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, hum sawaun, mereka semua sama, ya, dalam hal dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mendapatkan keuntungan, yang memberikan keuntungan, ya. Kemudian yang mencatat transaksi tersebut, yang menjadi saksi transaksi tersebut, ya, masuk dalam laknat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimihi, dan umat Islam, yakni para ulama kaum muslimin, berijma', bersepakat akan keharaman riba. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya riba itu hukumnya haram. Ya. Maka dengan demikian keharaman riba dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para ulama. Dan ini poin yang sangat kuat. Ya, ketika satu permasalahan dibangun di atas 3 dalil ini, selesai. Ya, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyelisihi. Ya, ketika sebuah masalah dibangun di atas dalil dari nas Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, ya, maka tidak boleh diselisihi. Ya, dan keharaman riba dibangun di atas 3 dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, اقرأ المسألة الثانية الحكمة في تحريمه. المسألة الثانية الحكمة في تحريمه. التعامل بالربا يحمل على حب الذات وتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المربي الكسل والخمول والابتعاد عن اشتغال بالمكاسب المباحة النافعة، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المربين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وإن زاد مال المربي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Iya, masalah yang berikutnya, masalah yang kedua dari bab yang kedua terkait dengan hikmah diharamkannya riba. Ya, hikmah diharamkannya riba. Kata penulis, at-ta'amul bir-riba yahmilu ala hubbiz dzat. Bermuamalah dengan sistem riba membawa ya seseorang kepada tabiat egois, ya, mementingkan kepentingan pribadi, ya, yakni sistem ribawi itu membawa kepada sifat egois, dan ini real dalam kehidupan, ya, di mana ya sistem riba ini berbeda
ya dengan sistem yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan orang-orang beriman untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia dengan hartanya, dengan tenaganya. Bahkan Nabi yang mulia mengabarkan ya bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, sedangkan riba tidak. Ya, orang itu kalau bermuamalah dengan riba, maka yang dipikirkan apa? Keuntungan. Ya, bagaimana mencari keuntungan. Ya, meskipun orang lain apa? Buntung. Ya, enggak dia pikirkan. Ya, orang lain mau bagaimana, yang penting dapat apa? Dapat duit, dapat tambahan. Ya, maka ini diantara keburukan sistem riba. Ya, di mana menumbuhkan sifat egois atau ananiyah dalam diri seorang manusia. Kata penulis, at-ta'amulu birriba yahmilu ala hubbiz zat. Bermuamalah dengan riba ya membawa seseorang untuk bersifat egois. Ya, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, yang penting dapat duit. Ya, orang lain mau ya kesulitan membayar hutangnya, enggak dia pedulikan. Justru ya ketika orang lain mendapatkan kesulitan, ditambah bebannya. Ya. Ada penalti, ada denda. Ya. Bukannya diringankan malah ditambah bebannya, maka ini kejahatan riba. Ini keburukan riba. Ya. Wattakalub ala jam'il amwali wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. Sebagaimana muamalah ribawiyah, sistem ribawi, ya, itu membawa seseorang kepada sifat tamak di dalam mengumpulkan harta. Ya. Yang penting dapat fulus. Yang penting dapat duit, yang penting dapat keuntungan. Ya, maka sistem ribawi ya, ini mendorong seseorang untuk bersikap tamak di dalam mengumpulkan harta tanpa mempedulikan ya, apakah harta tersebut dia ambil dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Sedangkan orang-orang beriman diajarkan oleh Nabi SAW ya untuk mencari rezeki hanya dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya ya setiap jiwa, kata Nabi, tidak akan meninggal dunia sampai mendapatkan jatah rezekinya secara sempurna. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya, bukan yang penting apa? Yang penting dapat duit, tidak. Ya, tapi yang penting halal. Ya, bagaimana kita mendapatkan dengan cara yang halal. Sedangkan sistem riba enggak peduli. Ya, mau halal mau haram, ya, yang penting ya dapat duit. Ya, maka ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kata penulis, wa tahrimuhu rahmatun bil ibad. Dan pengharaman riba, ya ketika Allah mengharamkan riba, ada sisi rahmat terhadap manusia. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, maka Allah mengetahui bahwasanya di dalam riba ada kezaliman. Ya. Dan orang-orang beriman diharamkan untuk menzalimi pihak lain. Ya, tidak boleh kita berbuat kezaliman terhadap pihak lain.
Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharina bighairi iwadin. Karena di dalam riba, ya, seseorang mengambil harta pihak lain dengan tanpa imbal balik. Ya, dengan tanpa imbal balik. Idzil murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Di mana orang yang melakukan riba, ya, dia memakan harta manusia dengan tanpa memberikan imbal balik kepada mereka. Ya, ini di antara bentuk kejahatan riba. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Sebagaimana riba, ya, menyebabkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin apa? Miskin. Ini jahatnya sistem ribawi. Ya. Yakni mengunci kekayaan hanya kepada orang-orang yang kaya, sedangkan orang yang miskin dijadikan semakin miskin. Ya. Ini di antara keburukan riba. Ya. Orang itu kalau bermuamalah dengan ribawi maka yang bertambah hartanya orang-orang kaya. Ya. Sedangkan orang-orang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Ya, bayangkan dia berhutang, terkadang kelebihannya itu lebih besar daripada apa? Pokoknya. Ya. Lebih besar daripada pokoknya. Maka ini kezaliman yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, karena kezaliman tersebut. Wa yu'awwidul murabiya al-kasala wal khumul. Sebagaimana riba itu membiasakan seseorang untuk bersikap malas. Ya. Untuk bersikap malas. Ya, tinggal ngasih utang kepada pihak lain, kemudian pokoknya kembali, kemudian dapat apa? Dapat tambahan. Ya, dapat tambahan. Ya. Dari piutang yang dia berikan. Piutangnya 1 juta, tambahannya 1 juta. Ya, jadi 2 juta. Tanpa bekerja, tinggal santai di rumah, dia mendapatkan harta seperti itu. Maka ini kezaliman. Ya. Menjadikan seseorang itu malas untuk bekerja. Walibti'adi 'anil istighali bil makasibil mubahatin nafi'ah. Riba itu menjauhkan seseorang dari bekerja dengan pekerjaan yang bermanfaat. Ya. Selama dia punya penghasilan dari riba, santai. Ya. Akhirnya enggak mau bekerja. Ya, tidak berusaha untuk mencari rezeki dari jalan-jalan yang halalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas. Sebagaimana sistem riba juga memutus kebaikan di tengah-tengah manusia. Ya, memutus kebaikan di tengah-tengah manusia. Wasaddan libabil qardil hasan, dan menutup pintu memberikan pinjaman yang sifatnya hasan, pinjaman yang baik. Ini pinjaman dengan tanpa kelebihan. Ya. Sedangkan syariat menganjurkan bagi seorang muslim ketika dia mendapatkan saudaranya butuh untuk dibantu, maka bantu. Ya. Dibantu dengan tanpa kelebihan. Ya, hutang 1 juta, kembalikan 1 juta. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu saudaranya, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, dia bantu, dia mudahkan urusannya,
minimal dia pinjamkan, ya, dengan pinjaman yang sifatnya hasan, tanpa ada kelebihan. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan sistem riba nggak ada seperti itu. Ya. Ketika memberikan pinjaman, tujuannya apa? Dapat yang lebih banyak. Ya, maka tertutup qardul hasan ini. Ya. Akhirnya orang hidup ya semata-mata untuk yakni materi. Ya. Enggak ada rasa keinginan membantu saudaranya yang mengalami kesulitan, ya. Yang dia cari hanyalah duit, duit dan duit. Ya. Tapi Islam mengajarkan ya seorang muslim ketika dia mendapati saudaranya butuh bantuan, butuh untuk dipinjamkan, pinjamkan. Ya. Dengan tanpa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ganjaran pahala yang lebih baik ya daripada harta dunia. Maka riba menutup pintu ma'ruf di tengah-tengah manusia, pintu kebaikan, pintu sedekah, ya, pintu menolong, ya, memberikan pinjaman yang baik ini tertutup dengan adanya riba. Wa tahakkum tabaqatin minal murabin bi amwalil ummah wa iqtisadil bilad. Sebagaimana riba juga ya menyebabkan yakni orang-orang kaya itu menguasai harta ya dan perekonomian di suatu negeri. Akhirnya harta hanya berkutat pada mereka. Ya. Tidak ada pemerataan di tengah-tengah manusia. Tadi, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya. Dan memang seperti itu, ya keinginan mereka. Ya, ketika mereka membuat sistem ribawi, yang mereka ingin agar kekayaan itu hanya ada pada mereka, ya, dan tidak keluar dari mereka. Ya. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala. Maka riba ya di antara bentuk maksiat yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengharamkan riba dengan tegas. Ya. Bahkan Allah ya yakni mengumumkan perang. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari riba. Ya. Allah mengumumkan perang bagi orang-orang yang ya tidak mau berhenti dari sistem riba. Maka riba adalah maksiat yang sangat besar, termasuk dosa besar yang sangat besar yang membinasakan pelakunya di hari kiamat nanti. Wa huwa wa in zada malal murabi fa innallaha ta'ala yamhaq barakatahu. Riba jamaah, meskipun secara yakni teori, secara kasat mata, secara zahir menambah harta orang yang bermuamalah dengan riba, ya bertambah hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dari harta yang dia miliki. Wala yubarik fihi, Allah tidak memberkahi harta yang didapat dengan cara riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala ya yakni menghancurkan, meluluh lantakkan harta riba. Allah cabut keberkahannya. Ya, kalaupun secara zahir banyak bertambah hartanya, ya, secara kuantitas bertambah hartanya, tapi dihilangkan kualitas harta tersebut. Ya, dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala ya menghapus keberkahan dari harta riba, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakkan harta sedekah. Allah berkahi harta sedekah. Ya, semakin seseorang bersedekah maka semakin berkah hartanya. Ya, sedangkan orang itu semakin dia ya bermuamalah dengan riba,
maka semakin dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya di antara hikmah kenapa riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riba dibangun di atas asas kezaliman, ya, di tengah-tengah manusia. Mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain ya secara zalim, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Berapa menit lagi masuk Isya? Sudah masuk? Baik. Silakan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah. Ada pertanyaan di pekan yang lalu terkait dengan ya sistem jual beli dengan DP, ya, dengan DP. Maka secara umum, ya, para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan ini juga fatwa Lajnah Daimah, bahwasannya sistem jual beli dengan sistem DP atau panjer, ya, bahasa kitanya sistem panjer, ya, ada panjer dulu, ya, ini diperbolehkan di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Selama kedua belah pihak bersepakat, ya, dengan sistem tersebut, maka diperbolehkan, ya, yakni uang DP tersebut termasuk ke dalam bagian harga barang yang ditransaksikan. Kalau seandainya pembeli jadi membeli barang tersebut, maka uang yang sudah masuk bagian dari harga barang yang ditransaksikan. Tinggal bayar kekurangannya saja, ya. Namun ketika pembeli tidak jadi, ya, maka konsekuensinya, ya, uang tersebut menjadi hak penjual, ya, menjadi hak penjual, ya. Dan wallahu alam, ya, mayoritas para ulama, ya, kontemporer, ya, memfatwakan bolehnya sistem jual beli semacam ini, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ini juga ya fatwa dari Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ya, tentang bolehnya perjual beli dengan sistem, ya, DP, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Tidak boleh. Kalau disebutkan di akad, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Meskipun ya, mungkin dia enggak ada niat.
Ya, untuk apa? Melakukan riba. Tapi hal-hal semacam ini hanya dihindari. Ya. Adapun urusan dia memberikan lebih ketika membayar maka enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi jangan disebutkan di akad. Ya, karena kalau disebutkan di akad maka khawatir akan termasuk ke dalam riba. Ya, ketika seseorang ya, yakni dia meminjam ya uang kepada temannya 1 juta, akhi, ya, anda minjam 1 juta. Nanti insya Allah anda bayar 1,1 juta. Ya, meskipun yakni yang mempersyaratkan bukan yang memberikan hutang tapi yang berhutang disebutkan di akad, maka hal-hal semacam ini ya hendaknya dihindari. Ya, karena dikhawatirkan masuk dalam ya poin riba tersebut. Kalau dia mau ngasih lebihan sebagai bentuk terima kasih dia nggak ada masalah. Ketika dia ya membayar hutangnya nggak ada masalah. Ya, yang dimasalahkan adalah ketika disyaratkan di akad. Maka ini yang diharamkan, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminjamkan emas. Iya, wallah alam gak ada masalah. Kalau akadnya adalah hutang, ya maka dia kembalikan, nggak ada masalah. Dia bayar, meskipun dengan cara mencicil, nggak ada masalah. Ya, dia kembalikan hak orang yang dia hutangi tersebut, ya, meskipun dengan cara dicicil, ya sesuai dengan kesepakatan. Ya kalau yang menghutangi mengatakan nggak ada masalah, semampu antum dicicil boleh, ya silahkan, maka nggak ada masalah. Yang penting apa yang telah dia pinjam dia kembalikan. Ya, meskipun dengan cara mencicilnya maka tidak mengapa. Ya kalau emang akadnya hutang, ya, akadnya hutang di awal sebanyak 5 gram, ya kemudian ya dia hanya mampu mencicil, ya nggak bisa langsung dia bayarkan ya 1 gram, bulan depan 1 gram lagi, ya sampai selesai hutangnya 5 gram diperbolehkan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Iya, barakallahu fiik. Ahsan, ya. Kalau memang dia seperti itu dari awal, pinjamkan emas. Pinjamkan emas. Seperti yang dipertanyakan tadi. Ya. Karena dia tahu kalau rupiah ini akan menyusut nilainya. Ya. Maka antum pinjamkan emas dan syaratkan dia bayar dengan emas juga. Nah, ini yang lebih selamat. Ya. Ini yang lebih selamat. Ya. Yakni berikan emas, ya. Antum jual emas tersebut, ya. Kemudian ketika ya membayar, maka bayar lagi hutang dengan emas sebagaimana yang dipinjamkan. Ya. Wallahu alam, ini yang lebih selamat, ya. Karena memang emas itu ya ini stabil. Ya. Sedangkan kalau mata uang maka menyusut karena inflasi. Ya, semakin bertambah waktu semakin berkurang daya beli uang tersebut. Sedangkan emas maka ya pada umumnya dia akan stabil. Ya, akan stabil. Ya, maka lebih baik ya antum pinjamkan dia emas. Ya, nanti antum
bayarkan juga dengan emas sebagaimana yang dipinjamkan. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk riba apabila ada orang punya hutang kepada kita, terus orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, contoh berupa makanan, selama tidak dipersyaratkan, maka tidak mengapa. Ya, sebatas memberikan makanan, antum punya tetangga antum utang ke antum, ya dia masak sayur asem, mau berbagi dengan tetangganya, nggak ada masalah. Ya, selamat nggak dipersyaratkan. Ya, boleh antum utang sama anak 1 juta dengan syarat tiap antum masak harus ngirim ke rumah anak. Nah, ini nggak boleh. Ya, kalau nggak dipersyaratkan nggak ada masalah. Ya, selama tidak dipersyaratkan maka tidak mengapa. Sebatas ya berbagi hal-hal yang sifatnya ringan. Ya, apa yang dia masak dia berbagi dengan saudaranya, meskipun dia punya utang, ya, maka nggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Yang penting jangan berbagi ya status jalan-jalan. Ya. Giliran bayar utang ya bilangnya afan akhi ya, tapi statusnya apa? Jalan-jalan terus. Ini bikin orang sakit hati. Iya. Berbagi masakan insyaallah kebaikan. Ya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.